adik-adik. Wah, minggu ini kita ketemu lagi adik-adik, kita mau beribadah sama-sama. Ini Kak Ratna baru selesai beres-beres rumah adik-adik, baru selesai siapin sarapan buat anak-anak Kak Ratna. Nah, anak-anak juga masih pada belum rapi tadi, makanya sekarang cepet-cepet mandi, cepet-cepet duduk yang rapi, dan sekarang kita mau sama-sama beribadah. Yuk adik-adik juga, walaupun mungkin masih ada yang ngantuk ya, masih ada yang bau bantal, masih ada yang pengen santai-santai. Tapi ayo hari Minggu pagi ini di rumah kita semangat. Karena juga di rumah nih walaupun banyak pekerjaan, tapi kita semangat mau memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Oke, let's go. Adik-adik, kita mau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita hari ini yuk. Kita berdoa sama-sama. Bapa dalam sorga, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk tempat tinggal kami, untuk rumah kami. Terima kasih untuk mama papa yang sudah menyediakan setiap hal yang kami perlukan, mulai dari makanan, pakaian, setiap hal yang kami butuhkan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk mama papa, Engkau berkati berlimpah-limpah, biar mama papa juga senantiasa penuh sukacita. Dan hari ini Tuhan kami siap untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan, kami mau memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ayo kita mulai memuji Tuhan. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Yeah. I won't turn left and I won't turn right. We will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. Yeah. I'm fixing my eyes on you. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan. Eyes on you. Only you. I won't turn left and I won't turn right. I will not stray from the path that's right, but I'll keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, follow, follow Jesus Christ. Yeah. Semangat! Nah, adik-adik jangan lupa kalau adik-adik di rumah setiap hari kita bisa bantu mama, tanya ke mama apa yang diperlukan, apa yang bisa kita bantu. Ya adik-adik, mari kita lanjut lagi menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau kita ada hari ini, semua itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu.
Kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk mama papa, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini ya Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, hari demi hari Tuhan kami merasakan betapa baiknya Engkau buat kami. Bapa, kalau saat ini juga Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau, semua itu Tuhan karena kebaikan-Mu. Tuhan, kami mau bawa Tuhan, mama, papa, juga kakak adik kami, rumah kami, setiap hal yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kalau kami juga masih belum bisa berangkat ke sekolah, belajar di sekolah, Kau juga memberkati Tuhan, guru-guru kami, juga teman-teman sekolah kami, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan Tuhan juga kesembuhan untuk setiap orang yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekarang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, Kau juga yang melembutkan hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur, supaya setiap firman yang ditanam dalam hidup kami bisa bertumbuh dan berbuah-buah, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Halo adik-adik, ya diberkati ya oleh pujian penyembahan yang tadi dibawakan oleh Kak Ratna. Pastinya diberkati. Ya adik-adik, teman-teman di rumah siap untuk dengar firman Tuhan hari ini? Tentunya siap ya, tetapi
hari ini spesial nih. Kakak gak sendirian. Hari ini kakak ada saudara kembar kakak yang mau temenin kakak untuk sama-sama kita bawain firman di ibadah hari ini. Siapakah dia? Nah, ini dia. Yuk, lihat. Halo. Halo adik-adik. Nah, ini dia nih, saudara kembar kakak. Nanti kita sama-sama akan bawain firman. Siap ya bro? Siap. Oke, yuk kita mau belajar materi yang baru nih, ya kan? Apa sih judulnya? Judulnya Yesus mengasihi dan menyembuhkan orang kusta. Yang diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Nah, benar. Ayat 40 dan sampai 45 ya. Nah, adik-adik, pada zaman dulu ya kan, penyakit yang paling ditakuti oleh banyak orang apa? Kusta, bro. Stanley bisa bantu? Kusta. Betul sekali. Nama penyakitnya adalah penyakit kusta. Nah, penyakit kusta itu adalah penyakit yang belum ada obatnya. Belum. Betul nggak? Belum ada. Betul banget. Orang kalau sakit, tentunya pada zaman itu mereka diisolasi kayak sekarang. Dijauhi. Gak ada orang yang mau deket-deket sama dia. Kenapa? Menular. Bisa nular. Nular ya. Jadi kalau kita deket sama orang yang sakit kusta, kita bisa kena ketularan. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita mau saksikan apa bro? Video yang berikut ini. Ya, kita lihat ya sama-sama. Lihat ya. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. He said, Be clean. Immediately he was cured of his leprosy. Then Jesus said to him, See that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. Nah, udah lihat? Ya, seru ya? Seru. Walaupun cuma singkat, ya sayang sekali. Tapi nggak apa-apa, kita bisa belajar dari video singkat tersebut. Nah, kakak mau tanya sama teman-teman di rumah, belajar apa atau lihat hal apa dari video tersebut? Ya, Stanley akan jelasin. Oke, nah, adik-adik, video tadi menjelaskan, di film tadi menjelaskan bagaimana Yesus ya ketika itu sedang berjalan bersama murid-murid dan ada orang yang sakit kusta. Waduh, ya dia datang dan berseru-seru kepada Yesus dan meminta untuk Yesus menyembuhkan dia. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut, Stanley bagaimana? Betul sekali ya. Kita mau ambil Alkitab kita ya. Kita mau ambil, adik-adik di rumah boleh ambil, kita buka di kitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Saya akan baca ayat genap, Stanley akan baca yang ganjil. Oke? Saya baca ya. Ganjil. Markus 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bro, giliran. Ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat 42,
seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ayat 43. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ayat 44. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Giliran. Ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Nah, oke. Adik-adik, ya kan? Thank you. Ya. Apa sih yang kita pelajari dari cerita di atas? Wah, orang yang sakit kusta itu berseru-seru. Dia datang kepada Yesus. Coba peragain bagaimana berseru-seru. Kira-kira kayak begitu ya. Dia cari Tuhan Yesus. Ya, Yesus kira-kira seperti itu ceritanya ya. Kira-kira. Nah, adik-adik, penyakit kusta, apa sih itu Kak penyakit kusta? Nah, adik-adik bisa googling ya, lihat di Google. Udah lihat ya tadi kita sama-sama cari di handphone. Bagi firman kita cari dulu. Kusta itu apa sih? Nah, kusta itu penyakit yang disebabkan oleh suatu jenis bakteri namanya Mycobacterium leprae. Nah, itu dia nama bakterinya. Nah, dia menyerang sel-sel saraf dan juga jaringan kulit yang menimbulkan infeksi kronis. Iya, sakit banget ya. Jadi orang kalau kena itu bisa terjadi peradangan, ada masalah di kulitnya, dan itu tentunya sangat menyakitkan dan tidak ada obatnya pada waktu itu. Bener nggak? Bener banget, ya kan? Nggak ada obatnya. Belum ada. Nah, lanjut. Kemudian ketika itu orang yang sakit kusta itu datang, ya kan? Dia berseru-seru kepada Yesus. Tuhan, ya di ayat 42 dikatakan apa tadi? Ayat 41. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Engkau dapat mentahirkan aku. Mentahirkan dia. Nah, ayat 42, Stanley bisa jelaskan? Ayat 42. Nah, aku mau jelasin nih adik-adik ya. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir ya. Waktu Yesus tergerak hatinya, Yesus menjamah dia dan dia menjadi tahir. Lanjut bro. Oke, betul sekali ya. Tadi Stanley udah jelaskan bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, ya kan? Tergerak oleh belas kasihan, dan tadi yang Stanley bilang apa? Dia menerobos batas loh. Ya kan? Batas yang manusia buat pada waktu itu, ya kan? Karena orang sakit kusta nggak boleh disentuh. Nggak boleh. Kalau disentuh, apa? Ketularan, betul sekali. Ketularan. Kalau ketularan udah pasti dia kena penyakit kusta dan pastinya dia juga harus di karantina nih kayak zaman sekarang, ya kan? Nggak boleh dirawat ya. Karena bisa menular. Ya. Kemudian apa? Tadi Stan udah jelasin, ya kan? Ketika dia Yesus datang, Yesus menjulurkan tangannya, menerobos batas-batas. Dia sentuh, dia jamah, dan wow, apa yang terjadi? Sembuh, teman-teman. Sembuh. Ya. Orang yang sakit kusta itu sembuh luar biasa. Hore, tos dulu. Ya kan? Sembuh luar biasa sekali. Nah, teman-teman, apa yang kita mau pelajari? Ya, Stanley, apa ya kira-kira yang adik-adik bisa pelajari? Yang kita pelajari? Nah, kalau aku dapatnya adalah bagaimana belas kasihan Yesus ya, ketika turun itu menerobos batas yang ada, ya kan? Dia tidak lagi melihat orang itu punya penyakit yang menular, tapi karena belas kasihnya dia mau jamah dan sembuh. Lanjut. Ya, tentunya dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita, ya kan? Seperti apapun kondisi kita, itu buktinya ketika Yesus datang. Dia datang dari surga, datang turun ke bumi, ya kan? Mengambil rupa manusia, dia menerobos batasan-batasan yang ada, dan dia menyatakan kasihnya kepada manusia. Betul? Dia mati buat saya, betul. Stanley buat kita semua. Amin. Dan itu terjadi ketika orang sakit kusta itu, ya kan? Dia dikucilkan karena penyakitnya yang menular, tetapi Yesus karena hatinya tergerak, menerobos batas. Dia sembuhkan orang itu. Bahkan dikatakan ayat 42, dia jamah. Ya, dia pegang. Kayak saya pegang nih. Pegang. Ini misalkan sakit kusta. Saya pegang. Berani sekali. Kenapa? Karena Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, ada kuasa ya kesembuhan terjadi buat orang yang sakit kusta itu. Nah, adik-adik, yuk
Yesus saja sudah mengasihi kita. Mengasihi kakak, Stanley, kita semua, papa mama di rumah. Mau nggak kita sama kayak Tuhan Yesus ya? Praktekkan apa yang sudah Yesus lakukan. Begitu? Yes, Betul kita sekali. praktekkan. Ya kan? Kita mau belajar mengasihi juga. Ada banyak orang-orang yang mungkin, ya betul, hidupnya beban berat. Apalagi bro? Kesusahan. Betul, sakit, ya kan? Dikucilkan. Apalagi? Nah itu tuh yang lagi rame, betul. Di sekolah. Dijauhi. Dibully, ya kan? Seringkali kita lihat atau mendengar di sekolah ada banyak teman-teman kita juga mungkin dibully, ya kan? Contohnya apa? Betul, dikata-katain, ya kan? Seringkali di sekolah kita lihat teman-teman kita ada julukan-julukan tertentu. Kita jangan ikut-ikutan ngebully. Betul sekali ya, jangan. Apalagi jadi pelakunya, jangan, ya kan? Justru waktu kita melihat hal itu terjadi, kita mau buka pintu hati kita, ya kan? Kita mau buka diri kita untuk jadi teman buat dia, ya kan? Untuk juga merangkul dia. Untuk apa lagi? Untuk juga menyatakan kasih Allah kepada mereka. Orang-orang yang mungkin tertolak, orang-orang mungkin yang dijauhi, orang-orang yang mungkin membutuhkan kasih dari Allah. Amin. Adik-adik diberkati oleh firman Tuhan. Stanley, kita juga Diberkati ya. Saya juga, Stanley juga tentunya pasti sama-sama kita semua belajar dari Semua. firman Tuhan. Ya, siapa di sini mau hidupnya jadi saluran berkat buat Allah? Mau ya? Stanley Mau semua? Ya? Pasti mau. Yuk kita Mau mau dong. sama-sama datang sama Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata. Saya berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan boleh membuka mata hati kami. Kami bersyukur begitu Amin, besarnya kasih-Mu atas setiap kami. Yang begitu Tuhan Kau Amin. nyatakan ketika Engkau mati di kayu salib dan mengasihi kami. Dan kami juga belajar dari cerita Tuhan orang yang sakit kusta. Bagaimana Tuhan orang yang mungkin sudah dijauhi karena sakit penyakitnya. Tetapi Engkau hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan Engkau menerobos batasan-batasan yang ada Tuhan. Bahkan Engkau dikatakan di ayat 42 menjamah dan memegang orang yang sakit kusta itu. Dan orang sakit kusta itu sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Ajar kami juga untuk boleh mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Mungkin di rumah kami Tuhan. Kepada orang-orang di rumah. Kepada papa, mama, kepada adik, kepada kakak, atau juga kepada asisten rumah tangga, juga di sekolah, kepada teman-teman kami, lingkungan di rumah, atau kepada banyak orang yang mungkin mereka hidupnya tertolak, hidupnya mungkin sedang berbeban berat, hidupnya mungkin sedang ada banyak masalah. Kami mau jadi berkat, jadi saluran kasih buat mereka. Amin. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik di rumah, teman-teman, praktek terus firman Tuhan ya. Sekarang Stanley akan bagikan ayat hafalan. Silakan. Oke, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16 ya. Adik-adik tentunya teman-teman di rumah sudah hafal ya, karena sering sekali kita menghafalkan ayat ini di ibadah. Yuk, kita mau baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke ya, sudah hafal ayatnya, gampang. Thank you ya bro. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah Sama-sama. kita. Mari teman-teman di rumah ya, kita mau tutup mata kita dan lipat tangan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Amin Tuhan. jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Stanley akan pimpin doa berkat. Ayo adik-adik, kita mau kedangkan tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang mau jadi berkat, yang mau menyalurkan berkat Allah kepada banyak orang, sama-sama kita mau katakan, Amin. Amin. Oke, Warrior, let's go. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat. Let's go. Stay at home ya. Dadah.